Oke, kita langsung fokus pada kasus. Ini bukan video kaleng-kaleng, jadi langsung kita bahas langsung. Ini anak kayunya udah parah banget ini. Udah rata. Cabangnya udah banyak. Udah keras. Nah, buahnya pun udah masak-masak. Nah, ini bahasa planetnya Sildemia hirta. Nah, ini bunga-bunganya. Oh, ini rata-rata udah berbuah semua. Jadi kalau kita biarin ini bisa menjadi-jadi. Kalau dicabutin pun udah nggak kekejar. Nah, kita lihat sebelah sini. Nah, kalau yang ini sejenis juga sama si CH tadi. Nah, mungkin masih satu kakek ini. Sama ini bandalnya ini. Ini kalau udah banyak, nyedot unsur haranya banyak banget. Jadi bisa mengganggu kesuburan sawitnya. Sebelah sini udah rata banget ya. Nah, kalau yang ini pakis Cina, ini nggak bisa tinggi, jadi nggak begitu mengganggu. Jadi kita fokus nanti pada anak kayunya aja. Ini nanti mau kita semprot. Kita langsung aja ke prosesnya. Nah, ini lagi mengisi air. Mengisi airnya kita sedot dari parit menggunakan mesin pompa. Jadi kenapa saya menggunakan metode semprot? Karena kalau dicabutin udah nggak sanggup ini. Orang pun udah mampus ini kalau suruh nyabutin anak kayu seperti ini. Karena dia buahnya itu udah bisa tumbuh lagi. Jadi dicabut dia bakal tumbuh lagi. Makanya itu saya menggunakan metode semprot. Saya nyemprotnya pakai mesin karena cara inilah yang paling mantap. Ini pun pakai aturan ya, bukan asal-asalan aja. Oke. Ini pestisida beracun bahaya. Jadi kalau kita pakai mesin ini dosis 50 aja matinya udah bagus. Yang penting caranya pas. Saya pakai racun kontak. Racun kontak ini matinya spontan. Jadi kalau nggak pakai campuran dia nggak sampai ke akar. Terus biji-bijinya itu pun bisa tumbuh. Nah, ini saya pakai campurannya. Campurannya murah-murah aja. Ini gratisan dari bawaan racun. Tapi saya campur langsung di drum ini. Saya aduk biar rata. Jadi selama ini banyak yang salah. Mereka langsung mencampur campuran racun itu ke dalam botol racun tersebut tanpa menggunakan air. Jadi dia tidak larut, dia menggumpal dan mengendap di bawah. Nah, jadi sama aja kita pakai racun kosong. Jadi nantinya matinya itu tidak sampai ke akar. Jadi seperti terbakar aja. Jarak berapa minggu dia tumbuh lagi. Jadi kalau kita kacau-kacau seperti ini, itu matinya sampai ke akar. Bahkan biji-bijiannya itu langsung busuk. Jadi anak kayunya bisa lenyap. Siap? Langsung aja kita hidupkan mesinnya. Jadi kita pakai mesin ini. Ini kita pakai selang 150 meter. Jadi dari sini bisa ke sana kana. Semuanya bisa pakai. Jadi kita fokus ke anak kayunya aja. Nah, bagian bawah yang mendekati tanah nggak usah kita semprot. Supaya apa? Nanti agar rumput-rumput yang jinak itu tidak mati. Jadi nggak usah kita semprotkan kandas ke tanah. Nah, jadi kita fokus ke anak kayunya aja. Kita semprot sampai basah.
Ini kalau kita pakai manual nggak bisa seperti ini, apalagi yang tinggi-tinggi seperti ini, sangat sulit sekali. Ini resikonya kalau kita punya kebun jauh dari tempat tinggal, jarang kita lihat, tahu-tahu anak kayunya udah berserak, udah tinggi-tinggi melebihi kita tingginya. Ini kalau makin dibiarkan makin parah. Jadi kalau kita pakai mesin seperti ini matinya kandas. Tapi tetap aja kita fokusnya ke anak kayu ya, karena sawit itu butuh juga dia rumput, karena rumput itulah yang menyimpan kadar air. Nah, sawit ini butuh kadar air yang sangat banyak. Jadi kalau kita semprot habis, kasihan juga dia, nampak gersang, kering, terus daunnya itu udah pasti menguning. Keuntungan pakai mesin ini itu banyak sekali ya, terutama dia lebih cepat. Biasa satu drum itu kalau manual dia bisa memakan waktu sampai 1 sampai setengah jam, tapi kalau pakai ini paling lama 30 menit udah siap. Itu pun hasilnya lebar, nggak kayak manual. Kalau manual rumputnya seperti ini mungkin kalau satu drum itu cuman dapat berapa ya, sekitar 1/5 lah, 1/5 hektar. Tapi kalau pakai mesin ini dalam 1 hektar itu kita cukup memakai 3 drum, itu 210 liter setiap drumnya, jadi lebih hemat. Kita cukup pakai racun 3 liter itu udah dapat 1 hektar, jadi udah cepat, terus biayanya hemat, hasilnya pun mantap. Ini fokus ke anak kayunya lagi ya. Ini rumput-rumput yang pendek-pendek ini memang kena embunnya mati juga, tapi nanti cepat tumbuh lagi nih, karena nggak sampai basah kita semprotnya. Nah, ini sudah 3 hari. Nah, ini hasil semprotan 3 hari yang lalu. Matinya bagus. Batang-batang kayunya nampak mati ya. Kadang kan daunnya mati tapi batangnya itu masih hijau. Kalau ini udah mati, udah coklat dia. Jadi kalau udah dibiarkan pun dia nggak tumbuh lagi. Nah, ini bagian yang pendek-pendek, matinya bagus karena kita kemarin fokus sama anak kayu. Jadi rumput-rumput jinaknya pun nggak mati, di bawah itu masih agak segar. Nanti dia akan tumbuh tunas baru. Kalau yang kena semprot ini dia udah pasti mati, mati sampai ke batang-batangnya. Ini kemarin kita pakai campuran. Campuran itu gunanya untuk apa? Untuk mematikan sampai ke akarnya. Jadi kalau nggak pakai campuran yang kemarin itu, dia cuman mati dari pangkal daun sampai ujung daun aja. Jadi begitu rontok, jarak beberapa hari dia tumbuh tunas baru. Nah, jadi disitulah banyak kesalahan para petani sawit dalam proses penyemprotan. Jadi jangan sampai salah, kalau kita mau melakukan penyemprotan pada anak kayu, itu campurannya harus kita kacau pakai air. Karena kalau langsung kita tuang pada racun, dia tidak bisa menyatu. Nanti dia mengendap di bawah botol racun itu, terus sia-sia. Kalau kayak gini matinya bagus banget.
Nah, ini. Nah, bijinya itu pun buahnya itu busuk, dia nampak busuk. Coba kita ambil ya. Nah, kelihatan ya, busuk. Jadi racunnya itu udah bereaksi. Kalau udah begini, bijinya itu udah nggak mau tumbuh lagi. Jadi udah pas ini sama targetnya. Nih, ini bunganya ini. Jadi kalau udah kayak gini ini udah aman. Mudah-mudahan ke depan dia tumbuhnya itu rumput-rumput Cina, bukan anak kayu lagi. Jadi inilah tips dari saya, cara menyemprot anak kayu dengan cara yang praktis, yang hemat, tapi hasilnya mantap. Oh ya, sebelumnya jangan kemana-mana dulu. Ini aku mau ngomong sama kalian. Jadi kalau ada pertanyaan tentang kasus-kasus tentang di dunia persawitan, ya kamu langsung aja komentar di bawah. Nanti biar kita diskusikan. Nanti kalau memang saya bisa menjawabnya, nanti saya buat video. Oke ya. Jangan lupa